Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Granat Papi dari SMK Negeri 1 Jerangan Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil progres saya selama seminggu ini dari tanggal 17 November hingga 21 November 2025 dalam proyek Odo Pesantren. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, pada minggu kali ini saya telah mengerjakan beberapa hal. Untuk yang pertama di sini itu saya menyesuaikan pada form penilaian halakoh, yaitu pada label atau bagian penilaian yang dimana sebelumnya itu penilaiannya itu meliputi dari nilai-nilai yang nilai tajwid, nilai makhraj dan lain-lain. Dan sekarang kami sudah menyederhanakan dari penilaian itu menjadi hanya dua kolom saja, yaitu kolom nilai dan juga kolom predikat. Kolom nilai di sini itu ketika diinputkan 0 hingga 100 itu predikatnya akan menyesuaikan dengan nilai tersebut. Begitu. Karena dari klien di sana itu meminta kami untuk menyederhanakan inputan dari penilaian tahsin harian di form penilaian halakoh ini. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini yaitu pada form data siswa, misal hadiah ya, yaitu pada kolom atau tab akun di sini itu ini adalah akun login bagi eh, data orang tua tersebut. Misal di sini itu sebelumnya pada bagian tab akun ini belum terautofill yaitu email, nomor HP dan juga kata sandinya. Dan di mana ini yang sebelumnya itu tidak bisa digunakan dan di sini sudah kami tambahkan logika autofill dan juga editing dari data orang tua tersebut. Ini kita bisa ubah misal ini kira orang tua kita tambahin satu, terus kita simpan. Nah, ketika di data orang tua itu juga akan terubah untuk emailnya. Itu sesuai dengan email data orang tuanya. Seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke form data siswa. Misal saya bakal pilih data siswanya itu adalah oke, yaitu pada salah satu data santri yang memiliki data riwayat tahfidz Al-Quran. Nah, ini saya memperbaiki fungsi penampilan tabel pada tab tahfidz Al-Quran di sini. Itu sebelumnya itu tidak menyesuaikan dengan uh, data riwayat dari tahsin tersebut, dari tahfidz tersebut. Misal di sini santri ini itu menghafal surat apa, tanggal berapa. Karena sebelumnya itu hanya mencantumkan penilaian halakoh yang meliputi semua penilaian seperti tahsin dan tahfidz maupun murojaah. Di sini saya sudah eh, pisahkan antara tahsin dengan tahfidz. Jadi ini adalah tab tahfidz. Jadi saya memunculkan datanya yaitu yang tahfidz saja. Seperti ini tampilan formnya ketika diklik akan memunculkan informasi tambahan mengenai data riwayat hafalan santri tersebut. Seperti itu. Dan juga yaitu pada tab button di atas seperti ini, yaitu pada tahfidz Al-Quran juga. Di sini saya sudah perbaiki juga untuk logika tampilan tabelnya, seperti kolom-kolom dan model yang akan ditampilkan. Ini modelnya itu menampilkan data riwayat hafalan juga, lebih spesifik mengenai tahfidz tersebut. Seperti ini untuk formnya masih sama, yaitu menampilkan informasi tambahan mengenai riwayat hafalan santri tersebut. Seperti itu. Baiklah, untuk yang selanjutnya, di sini kita masuk ke data santri juga. Nah, di sini saya melakukan standarisasi, yaitu istilah kata santri dan juga siswa, karena pada modul kesantrian itu pastinya istilahnya menggunakan santri. Dan kalau di modul sekolah itu istilahnya menggunakan kata siswa. Dan saya di sini sudah standarisasi dari berbagai list, form, dan juga semua yang terkait dengan istilah tersebut. Saya sudah ganti dan menyesuaikan dengan modul
yang ada. Pesantren itu santri, kalau sekolah itu adalah siswa, seperti itu. Misal di sini kita masuk ke salah satu data santri, contohnya di sini. Ini itu tabnya akan menjadi info santri dan juga nama lengkapnya itu akan menggunakan istilah yang namanya santri, kata santri. Dan jika kita masuk ke modul sekolah, itu menunya akan berubah menjadi siswa. Itu menyesuaikan dengan eh, keadaan di eh, pesantren dan juga sekolahnya. Seperti itu. Kita buka salah satu data santrinya atau siswa. Nah, di sini nama lengkapnya akan menjadi nama lengkap siswa dengan istilah siswa di modul sekolah. Info juga dengan kata istilah eh, siswa juga seperti itu. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke modul karyawan. Nah, di modul karyawan di sini itu saya melakukan eh, penambahan loading pada ketika mengaktifkan eh, akun karyawan secara massal. Karena dengan mengaktifkan akun karyawan, itu hak akses antar akun itu bisa aktif dan terperbarui. Misal, di sini saya menambahkan yang namanya loading screen atau loading bar. Kita action dan juga aktifkan akun. Nah, nanti di sini itu akan muncul sebuah eh, loading progress bar dan juga pemberitahuan akunnya sedang diaktifkan berapa akun Mas ya. Dan juga ada estimasi waktunya selesainya gitu. Karena sebelumnya itu hanya muncul teks memuat dan tidak ada yang namanya pemberitahuan seperti ini. Jadinya kemungkinan nanti user itu akan mengalami kesulitan dalam memahami tindakan pengaktifan akun ini. Apakah masih berjalan atau eh, nge atau berhenti seperti itu. Dan di sini kita bisa minimize dengan cara klik ini, dia akan minimize di atas seperti itu. Dan juga saya melakukan optimasi yaitu pengoptimalan fungsi pengaktifan akun karena sebelumnya itu proses pengaktifan akun itu memakan banyak waktu dengan pengaktifan akun secara massal secara akunnya itu 80 ke atas. Itu akan lama sekali. Nah, sekarang sudah saya optimalkan yang sebelumnya itu 9 menit, sekarang sudah 2 menit untuk pengaktifan akunnya, yaitu 80 akun. Seperti itu. Baiklah, setelah pengaktifan akun itu selesai, dia akan muncul pop-up notifikasi seperti ini. Ini akan memberitahukan bahwa berapa akun yang sukses atau berhasil diaktifkan, dan juga akun-akun yang dilewati karena terdapat kesalahan input atau error lainnya, seperti itu. Di sini akan muncul pemberitahuannya secara detail. Dia akan ada akun yang berhasil dan juga yang dilewati, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, di sini saya melakukan penyesuaian tampilan dashboard modul kesantrian. Misal di sini ada dashboard santri, itu sudah saya sesuaikan agar tampilannya itu konsisten satu sama lain, atau antara modulnya itu dashboardnya itu sesuai atau konsisten. Seperti ini, itu akan sesuai dengan misal modul santri itu seperti ini, modul PSB itu akan menjadi seperti ini. Kesantrian itu akan sama atau konsisten tampilannya, musyrif, terus guru, orang tua, tidak ada kartunya, dan untuk keamanan itu juga udah sama, dan sekolah dia akan sama dan konsisten. Di sini saya sudah memperbaikinya, menyesuaikan semua komponen KPI card, grafik dan juga tabel listnya yang di bawah sini. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan pada minggu kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.